Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Eh, kita akan coba belajar membuat pivot table atau table pivot gitu ya, pivot table di Excel. Ini yang saya tunjukkan di layar ini adalah angka-angka dummy, data-data dummy untuk eh, misalnya nilai suatu mata kuliah kita nilai praktikum misalnya. Eh, saya simpan semuanya di tab nilai ini. Kemudian nanti saya punya tab yang lain di sini atau spreadsheet yang lain. Ini masih kosong. Nanti yang kita akan gunakan untuk menyimpan tabel pivot gitu. Pada dasarnya eh, kalau di Excel biasanya kita mengolah data itu kan per sel ya. Sebagai contoh, saya menjumlahkan ini ya tiga komponen ini, komponen atau tiga sel ini G2 sampai dengan C2 saya jumlahkan menjadi kolom K misalnya, atau saya jumlahkan di sini ya. Jadi di sini misalkan saya tuliskan formulanya jumlah dari sel yang ini G2 sampai dengan C2. Nah, biasanya kita mengolah data dengan cara seperti ini. Nah, eh, kadang-kadang kita perlu melakukan operasi yang apa jumlah data itu banyak dan kita ingin operasinya itu berlangsung lebih cepat gitu ya. Jadi kita ingin mengoperasikannya bukan per sel namun per kolom ya, bukan per sel namun per kolom. Mungkin bisa juga kalau misalnya kita buat gambaran awal dulu gitu ya. Kita mau mencari nilai rata-rata dari ini kolom K. Biasanya kan kita pakai formula di Excel-nya gini ya, average. Kita drag yang ini ya, kolom kolom AP ini, kolom K ini dari K2 sampai yang paling bawah gitu ya. Nah, kita dapat hasilnya sekitar ini 75,25 dan seterusnya. Nah, kita bisa menghitung kolom-kolom yang selanjutnya ya dengan cara yang sama. Kita menggunakan formula per apa namanya per sel gitu ya. Nah, kalau kemudian ini kita punya data fakultas juga asal fakultas dari mahasiswa kita. Saya kodekan di sini dengan F1 sampai dengan F berapa ini? F11 ya, F1 sampai dengan F11. Nah, kalau kita mau merata-ratakan nilai AP untuk tiap-tiap fakultas, itu kadang-kadang repot ya. Kita harus bikin dulu nama fakultasnya, kemudian baru kita bikin rata-rata AP gitu. Nah, ini agak repot. Bisa sih, caranya adalah misalkan untuk fakultas yang satu kita sebut F1, nah, rata-ratanya kita bisa menggunakan average if ya. Average if range-nya ya range-nya itu adalah range yang kita mau uji, kita mau filter ya. Ini sampai bawah. Oke. Kemudian kriteria itu artinya sel ini atau kolom C ini mau kita pilih yang sama dengan apa gitu ya. Tadi saya mau cari yang sama dengan F1. Maka saya tulis begini, kemudian titik koma lagi yang dirata-ratakan ya ini average range itu yang kolom ini kalau nggak salah tadi ya kolom K. Nah, saya drag begini, saya dapat hasilnya. Oh, ternyata ini ada div 0 karena di dalam sini ada yang jangan ada yang 0 gitu atau ada masalah yang lain. Oke, ini ada masalah seperti ini. Nah, ini contoh ya kita harus cari ya masalahnya ada di mana. Ini contoh pengolahan data, pengolahan di Excel yang pakai formula, kita menghitung data-data ini per kolom, tapi masih pakai formula. Kalau pakai pivot table, ini seharusnya lebih cepat dan lebih mudah ya. Kita hapus dulu yang ini, kita bersihkan datanya. Jadi sebelum kita pakai pivot table, kita membuat pivot table, kita harus bikin agar ya, diupayakan aja. Kalau di Excel sih kita nanti kita bisa pilih sebenarnya. Upayakan agar data kita tuh strukturnya bagus. Itu artinya dalam tiap-tiap kolom datanya itu seragam bentuknya itu maksudnya formatnya
Misalkan ini kolom A angka semua, kolom ini huruf semua, kolom F juga angka semua, G angka semua, dan seterusnya. Kemudian baris pertama, usahakan dia merupakan eh, nama nama datanya. Seperti contoh ini kolom A ini isinya NIM, kolom B isinya nama, kolom apa ini? Kolom AP, ini kolom K misalnya itu AP dan seterusnya. Jadi baris pertama adalah atau biasa kita sebut header tabel gitu. Upayakan dia isinya adalah eh, nama nama kolomnya nama headernya atau nama datanya begitu. Selanjutnya kita bikin pivot table atau tabel pivot. Kita pindah ke sheet yang ini, kemudian kita ke insert. Di sini ada pivot table pilihannya, kita klik ini. Nah, sekarang langkah pertama kita cari range tabel yang akan kita olah datanya. Seperti data yang ada di sheet nilai ini ya. Kita klik di sini, ya kita tandai. Ini saya arahkan kursor ke sel A1, kemudian saya klik Shift di keyboard saya, sama Control juga di keyboard saya, kemudian saya pakai apa ini panah ke kanan gitu untuk sampai ke kolom L, kemudian saya pakai panah ke bawah ya untuk sampai ke bagian bawah dari datanya. Sudah selesai. Nah, kemudian ini baris yang ini select table or range, ini isinya adalah tabel yang kita mau olah datanya. Kemudian yang di bawah sini adalah tempat di mana kita mau meletakkan hasil pengolahannya. Ya, misalnya kita mau simpan dia hasil pengolahannya tuh di sini. Mungkin saya nggak mau terlalu pinggir di sini, misalnya C7. Oke, tinggal saya klik OK. Nah, ini masih kosong, belum kita tampilkan apapun. Nah, tadi data-data yang ada di tabel kita sekarang sudah muncul ini nama-nama headernya. Ya, jadi kalau saya klik misalnya, ya tadi tujuan saya mau merata-ratakan nilai AP gitu ya, AP angka praktikum. Nah, saya simpan ini ya fakultas di rows, artinya di tiap barisnya nanti akan mengandung informasi fakultasnya. Kemudian yang ke sebelah kanan ya, kolom sebelah kanan ya, saya mau munculkan AP gitu. Seperti ini. Nah, ini data-data di kolom AP tadi ini masih dijumlahkan ya, di sum ini. Kalau kita mau ganti jadi rata-rata, kita klik sebelah sini nih. Kemudian field settingnya kita ubah, kita pilih average. Kemudian mungkin judulnya kita ganti dengan rata-rata AP misalnya. Kita klik dan selesai. Ini adalah nilai rata-rata untuk tiap-tiap fakultas. Kita bisa olah kolom ini, misalnya kita mau agar komanya jangan banyak-banyak gitu ya. Kita bikin seperti ini. Ya, ini sudah dapat nilai rata-rata untuk tiap fakultas. Nah, selanjutnya kalau kolom ini atau data ini kita mau plot misalnya, ya kayaknya bisa sih ya sebentar. Nah, ini dia misalnya saya mau pakai ini misalnya. Ya, ini bisa kita plot gitu. Kolom ini bisa kita tambah juga yang lainnya pun boleh. Misalnya kita mau merata-ratakan TP, TA, AK, AP sama laporan ya, lab itu. Kita klik ya semuanya. Tuh, 2, 3, 4 begini. Tapi jangan lupa untuk tiap-tiap bagian ini kita ganti jangan sum tapi apa tadi average ya. Klik di sini, value setting, ganti average dan seterusnya. Judulnya boleh diganti belakangan, di sini langsung diketik ini boleh ya. Atau alternatifnya kita bisa klik di sini dan ganti di sini di apa namanya di sel sel headernya gitu. Ya, saya terus di sini aja sekalian. Saya copy biar nanti langsung bisa digunakan ya. Oke, seperti ini. Nah, susunan kolom ini boleh kita pindah-pindah, tinggal digeser aja dari sini kita drag pindah ke paling bawah misalnya, maka nanti di sini akan mengikuti.
gitu. Oh, ini rata-rata laporan belum nih, belum diubah menjadi average, gitu. Oke, nah ini kalau mau rapi ini mungkin jenisnya jangan yang ini ya, jangan yang tabel ini, tapi pakai saya hapus saja dulu. Nah, kita bisa pakai jenis yang batang bertumpuk-tumpuk. Nah, seperti ini. Oke, ini cara membuat tabel pivot atau pivot table. Sangat mudah, sangat efisien dan cepat. Syaratnya adalah struktur data kita sudah harus bagus ya. Jadi baris pertama itu isinya header. Sebenarnya nggak harus baris pertama ya. Pokoknya bagian paling atas dari tabel kita harus berupa nama datanya. Kemudian tadi kita pilih selnya dan ya udah tinggal kita olah. Dan tidak boleh di bawah sini di dalam data ini tidak boleh ada kolom-kolom yang di merge ya, yang digabung. Sebagai contoh nih, saya mau coba apa yang terjadi kalau dua kolom ini saya merge. Nanti saya belum tahu nih hasilnya seperti apa. Oke, kalau saya sebut oke begini, oh ini masih bisa ya, ternyata masih bisa, nggak ada masalah. Oke, tapi upayakan ini jangan dilakukan ya, jangan ya nanti akan mengacaukan gitu ya. Oke, itu aja tentang tabel pivot. Semoga bermanfaat.